Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Ada beberapa hal yang perlu saya bahas. Ya. Ada satu orang yang menamai dirinya Gus. Iya. Ya. Gus itu biasa disebut anaknya Kiai. Iya. Kalau di Jawa. Iya. Sebab saya mondok itu 12 tahun di Al-Khairat, sisanya 7 tahun itu saya mondok di Jawa. Iya. Gus. Sorry, Al-Khairat itu di Palu, di Palu. Palu Tapi ya. saya di Manadonya. Iya. Oh, Manadonya. Oke. Dia membuat pernyataan, nggak usah lah Habib itu dakwah di Indonesia, dari 100 cukup 2 aja lah bikin gaduh. Fuad namanya, saya nggak mau panggil Gus. Iya. Oke. Fuad Iya. Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh, ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dan di situ dia bilang begini, ahli baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Dia bawa itu. Iya. Dia bilang ahli baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Habaib itu, ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak bener itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan-pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab, pakai maroji. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin karena dia orang bodoh. Ya, sipulan aja, sipulan. Enggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Udah gitu, dia membawa nama ulama besar Banjarmasin. Iya. Ya, Guru Zaini yang terkenal kecintaannya sama habaib. Iya. Gitu loh. Saya bilang kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Terus mau ngelarang habaib dakwah di Indonesia. Ya. Bahkan ada yang bilang gara-gara ada beberapa habaib orang jadi murtad katanya. Astagfirullahalazim. Dia bahas tentang ahli baitil Mustafa Tuhuri. Ahli baitil Mustafa Tuhuri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu dalilnya. Ahli baitil Mustafa Tuhuri, ahli bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin menghendaki mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dari situ aja dia udah salah. Bodoh. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah. Kosidahnya karangan siapa? Baca kitab belepotan kok.
Nah, hum amanul ardi fadzakiri kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Hum amanul ard, mereka kata mereka itu adalah pengaman bagi penduduk bumi, keamanan. Jadi bintang-bintang di langit ini sesuai sabda Rasul, bintang-bintang di langit itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Sedangkan para habaib, para keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi. Terus dia bilang habaib nggak usah dakwah di Indonesia, bikin rusuh, bikin kacau, dari 100 1-2 aja. Wali Songo itu habaib. Kalau nggak ada Wali Songo, itu orang nggak bakal kenal Islam. Jadi banyak ini orang-orang sekarang, kiai-kiai zaman dulu, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Mangli. Bagaimana beliau-beliau, orang-orang NU terdahulu, kiai-kiai NU terdahulu, bagaimana beliau-beliau cintanya kepada habaib, mengajarkan kecintaan kepada murid-murid beliau kepada para habaib. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Apa ini? Kalau ada habaib yang nggak bener, ya, jangan kau benci habibnya, benci orangnya, benci sifatnya. Karena habaib itu bid'atul Rasul, darah daging Rasul. Sampai-sampai Bang Rafli tahu, ihdinas siratal mustaqim. Tafsir ayat itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa? Thariqah Alu Muhammad. Jalan yang lurus, kata para ulama tafsir, adalah jalan keluarga anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Ini orang tahu apa? Hah? Bodoh sok pinter, goblok sok pinter. Kenapa? Karena berapa banyak habaib, Habib Umar bin Hafid datang dari Yaman, Habib Abu Bakar al-Masyhur datang dari Hadramut, Abu Ya Maliki, guru kami, guru-guru kami. Mereka yang menyebarkan Islam, orang tahu mana halal, mana baik, para wali songo. Kok bisa dibilang seperti itu? Kok mengajarkan kebencian dalam diri orang kepada para habaib? Tidak dinafikan, ada habaib yang berbuat salah. Banyak. Kalau ada habaib berbuat salah, nasihati. Kalau ente nggak nasihat, kalau engkau tidak menasihati habaib yang salah, justru engkau tidak akan dipandang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ibarat kata Bang Refli punya anak, cinta nggak sama anaknya? Cinta nggak Bang Refli? Ya cinta lah. Terus kalau anak Bang Refli terjerumus, Bang Refli marahin nggak? Marahin. Nasihatin nggak? Nasihatin. Nah, perlakulah begitu kepada habaib. Kalau ada habaib yang berbuat salah, berbuat nggak bener, bertindak nggak bener, jangan ke habaibnya, tapi datengin dia, nasihatkan dia, peringatkan dia. Bukan dengan mengajarkan umat untuk membenci habaib, ini sesat. Saya nggak mau bahas ini sebenarnya, tapi ya karena udah terlanjur viral juga, banyak yang ini, akhirnya saya bahas. Si Fuad itu orang bodoh, sok pinter, goblok, jahil, murakkab. Dia menyampaikan itu di juga ya, di media sosial juga. Iya, di live-nya dia. Oke. Ya, dia ini menyalahgunakan guru sekumpul, menyalahgunakan guru sekumpul, dikit-dikit bawa guru sekumpul, dikit-dikit bawa guru Zaini. Padahal udah jelas bagaimana kecintaan orang Banjarmasin. Sampai-sampai dia bilang orang Banjarmasin nggak usah belajar kepada yang selain daripada orang Banjar. Lah ini kan jelas salah. Namanya berguru itu kepada siapapun kami diajarkan. Berguru kepada siapapun. Undur maqala la tandur man qala. Lihatlah, ambillah pelajaran dari orang, dari yang dikatakan, jangan lihat yang berkata. Justru semakin banyak guru semakin bagus. Ini orang bikin sesat, ini orang ini menyesatkan, ini bahaya ini. Makanya kemarin kan dia ada kasus itu. Ada kasus, terus datanglah siapa Kadensus dari BIN dari mana datang untuk membela dia, untuk membackup dia, wallahu a'lam. Saya nggak tahu masalahnya. Yang saya bahas di sini adalah
tentang dia membicarakan habaib tidak perlu berdakwah. Yang saya sampaikan, kalau nggak ada Wali Songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Ya, saudara sekalian, ini kita pahami sebagai hak jawab ya dari Habib Bahar terhadap pernyataan yang juga disampaikan melalui media sosial. Jadi kita ini, kalau saya sama Brinda Aziz sudah tahu koneknya gitu ya. Ngeri-ngeri sedapnya udah tahu. Tapi kita berpikir itu adalah klarifikasi dari seorang Habib ya. Jadi bagian dari habaib yang dimaksud oleh ya, yang dimaksud oleh itu kan dia katakan semua Habib. Iya, tetapi, dia kan bilang habaib. Iya. Nah, ini salah satunya yang klarifikasi. Lah, salah ini kan satu. habaib, Iya, makanya salah satunya yang menjawab. Ada yang bilang Habib Bahar bukan Habib. Nah, Iya. masalah. Salah satunya yang menjawab adalah Habib Bahar. Ya, ini jadi bagian dari hak jawab. Gitu, klarifikasi. Iya, itu anak Iya. klarifikasi. Makanya saya bilang dia orang bodoh. Iya, oke. Nanti Bodoh yang tersusun. nanti kalau dia mau klarifikasi ke RH Channel ya harus disediakan haknya. Oke. Ini soal hak jawab tuh, Bib. Soal hak jawab. Kadang-kadang memang antara hukum dunia, hukum akhirat itu Enggak, beda-beda kadang-kadang. Omongnya ngawur. Iya, iya. Dan yang percaya sama dia lebih bodoh lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.